Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah ikhwan fillah, para asatiz yang Allah muliakan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali di kajian pelajaran bahasa Arab ya, Rasulullah Al-Arabiyah. Insya Allah pada malam hari ini adalah pertemuan yang ke-12 ya, materi bahasan itu mengenai at-tarkib, jadi susunan dua kata. Baik, alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah sudah bisa hadir dan yang akan kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada Rasulullah SAW, kepada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Baik, ikhwan filah yang Allah muliakan, para asatiz, untuk memulai kajian kita pada malam hari ini, kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya kami serahkan kepada Ustadz Abu Zaki untuk menyampaikan materinya. Ustadz, tafadhol Ustadz. Baik, syukran jazakallah khairan Ustadzul Fadil, Ustadz Aib Saifullah atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faizal muttaqun, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita diperjumpakan kembali di ruang kelas Google Meet untuk melanjutkan jalasah kita di Kuliatul I'dad Al-Lughawi, kelas persiapan bahasa Arab pada silsilah Durusul Lughah Al-Arabiyah, serial pelajaran bahasa Arab. Dan alhamdulillah kita memasuki di bahasan matrikulasi pelajaran nahwu di pertemuan yang ke-12. Untuk pengantar, nanti kita masuk ke Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairin natiqina biha fil juz'i as-salis. Ya, sebagai pengantar, nanti kita masuk di kelas Durusul Lughah Al-Arabiyah jilid 3. Dan alhamdulillah telah hadir ya rekan-rekan kita yang sudah masuk, karena hari ini ada pertemuan ya Zair di Majalengka. Jadi banyak teman-teman yang masih dalam perjalanan pulang gitu ya. Mudah-mudahan bisa sempat masuk di ruang kelas Google Meet, atau kalau tidak nanti bisa menyimaknya melalui rekamannya. Salam dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli bait, para sahabat, dan mudah-mudahan terlimpah untuk kita selaku umat beliau. Insyaallah kita bersama-sama
mempelajari kitabullah, sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya untuk menghidupkannya di dalam kehidupan kita, dalam melaksanakan kewajiban kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asasidal afadil rahimani wa rahimakumullah. Bahasan kita masuk di bahasan at-taraqib atau susunan dua kata. Ya, taraqib itu jamak dari tarkib. Tarkib itu kalau kita bahasakan dalam tata bahasa Indonesia itu pola anak kalimat. Ya, artinya susunan dua kata yang belum memiliki makna yang mufid, belum memiliki makna yang sempurna. Kenapa? Pasalnya ada susunan dua kata yang terkategori sebagai jumlah atau murokab mufid. Ya, dua kata yang disusun yaitu sudah memiliki makna yang sempurna atau yang dikenal dengan al-jumlah al-mufidah, mubtada khobar. Kata pertama namanya mubtada, kata yang kedua namanya khobar. Meskipun nanti dalam bahasan jumlah ismiyah, nanti juga di matrikulasi berikutnya akan dibahas, bahasan tentang jumlah itu rumusnya ada 5. Tapi setidaknya kalau dua kata disusun dengan pola mubtada khobar, maka murokabnya murokab mufid. Sudah menjadi kalimat sempurna, sudah memiliki makna yang sempurna. Tetapi pada bahasan tarokib di sini, tarkib-tarkib yang hendak kita pelajari, susunan dua katanya merupakan tarkib ghairu mufid. Ya, tarkib yang tidak mufid atau tidak memiliki makna yang sempurna. Atau tadi ya saya memperbendaharakannya dalam bahasa Indonesia dengan anak kalimat. Ya, dengan anak kalimat. Sementara di dalam istilah nahwu namanya boleh disebut tarkib, boleh disebut murakkab, atau juga boleh disebut sibeh jumlah, syibhul jumlah. Itu istilahnya sama. Jadi kalau kita ingin terjemahkan dalam tata bahasa Indonesia, ya bisa kita terjemahkan dengan pola anak kalimat. Pola anak kalimat itu belum pola kalimat, ya, tapi kalimat yang belum sempurna. Artinya masih membutuhkan kata lain untuk menyempurnakan pola kalimat tersebut. Nah, teman-teman semuanya, ada banyak model tarkib yang terkategori sebagai susunan dua kata yang belum mufid. Di pertemuan di pekan kemarin kita sudah bahas dua. Yang pertama membahas tentang tarkib majzi, ya, susunan dua kata yang ketika disusun maknanya menjadi majas, yaitu menjadi makna nama, seperti nama kota, nama negara, nama asing, dan seterusnya. Ya, Haur Gelis, Indramayu, Cirebon, Tasikmalaya, Hadramaut, Baalbek, dan seterusnya. Kemudian kita juga sudah membahas tarkib yang kedua atau murokab yang kedua, yaitu murokab idofah, ya, yaitu dua kata yang disusun, ya, yang maknanya saling menyandarkan. Kata pertama disebut mudhof, kata yang kedua adalah mudhof ilaih, dengan 3 fonetik atau dengan 3 tata bunyi, ya. Yang pertama u-al-i, u itu adalah i'rab dari mudhof, al itu adalah mudhof ilaihnya adalah isim ma'rifah yang berpartikel al, kemudian i-nya adalah fonetik akhir atau harokat akhir dari isim ma'rifahnya atau mudhof ilaihnya. Kemudian u-in, u itu adalah harokat akhir mudhof, in itu adalah mudhof ilaihnya itu isim yang bertanwin. Bisa ma'rifah yang kategori nama, misalnya Muhammadun jadi Muhammadin, Hasanun menjadi Hasanin, atau isim nakirah, isim yang belum teridentifikasi bendanya.
Misalnya kitabun jadi kitabin dan seterusnya. Bisa juga dengan fonetik yang ketiga idhofahnya yaitu UA. Ya, UA. U itu adalah fonetik untuk mudhofnya, berarti rofa berharokat dhamma. Kemudian A itu adalah mudhof ilaihnya yang merupakan isim ghairu munsharif. Jadi isim yang tidak boleh bertanwin. Ya, seperti tadi nama kota, nama negara, nama orang yang tidak boleh ditanwin, maka dalam keadaan khofatnya dia harus diberi harokat fathah. Nah, teman-teman, pada kesempatan malam hari ini kita akan melangkah pada murokab ketiga dan keempat. Murokab yang ketiga kita akan bahas yaitu al-murakabu al-atfiyu, murokab atfi. Ya. Kemudian yang keempat nanti setelah ini adalah al-murokab al-wasfi atau murokab wasfi. Dan alhamdulillah materinya di grup sudah di-share pukul berapa ya? Jam pukul 16:09 kalau tidak salah, dengan beberapa revisi dan sudah ditampilkan di dalam monitor di hadapan antum semua dan penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama adalah al-murakabu al-wasfi. Saya lihat dari worksheet chat aja ya, ini kecilan saya nggak bisa lihat ya, kurang jelas kalau dari monitor. Kalau pakai netbook atau laptop mungkin terbaca. Baik teman-teman, perhatikan, terdengar suara saya ya? Terdengar ya? Jelas, Ustaz. Halo? Jelas, Ustaz, jelas. Baik. Kita masuk ke al-murakabu al-atfiyu, murakab atfi, ya, murakab al-atfi atau murakab yang merupakan dua kata yang disusun dengan perantaraan huruf athof, perantaraan sebagian huruf athof, ya, atau huruf sambung di tengah kedua kata tersebut yang bermakna gabungan. Jadi tarkib atfi ini adalah kategori murakab yang susunannya dua kata, mereka dihimpun dengan perantaraan huruf athof yang nanti maknanya bermakna gabungan, rincian atau pilihan. Kenapa saya menyebutkan dengan ungkapan sebagian huruf athof? Karena untuk dua kata ini atau tarkib atfi, murakab atfi ini, ya, hanya umum dipakai dengan menggunakan 3 huruf athof saja, umum ya. Kecuali kalau pola jumlah ya, kalau pola jumlah banyak, semua huruf athof bisa dipakai untuk menghubungkan, menggabungkan, merinci, memilih dari pola kalimat. Tapi kalau untuk murakab susunan dua kata, maka yang paling sering muncul itu adalah huruf-huruf athof atau sebagian huruf-huruf athof yang dipakai dalam murakab atfi itu adalah huruf wawu athof. Ya, wawunya wawu athof, bukan wawu qasam, bukan wawu ma'iyah, tapi wawunya wawu athof yang artinya dan, yang bermakna menggabungkan atau menghubungkan. Ya. Kemudian huruf yang lain itu adalah huruf athof au atau am, yang maknanya adalah pilihan, diartikan atau. Nah, jadi teman-teman, mayoritas al-murakab al-atfi, murakab atfi itu menggunakan sebagian huruf athof yaitu wawu au am.
wawu au am. Wawunya wawu atof, aunya au atof. Amnya di makna atof. Gitu ya. Sehingga kalaulah boleh kita rumuskan murokkab atof itu rumusnya adalah murokkab atfi sama dengan kata pertama ya ditambah huruf atof tadi ya wa atau au atau am ditambah huruf kedua, maaf, ditambah kata kedua. Jadi kata pertama ditambah huruf atof ditambah kata kedua. Sebenarnya kata pertama dan kata kedua ini variannya bisa isim, bisa fiil gitu ya. Tapi yang saya catat di sini lebih mengedepankan pada pola isimnya. Walaupun nanti kita lihat di beberapa contoh, bolehlah kita bolehlah kita contohkan murokkab atfi dengan menggunakan fiil. Ya. Sekali lagi, kata pertama dan kata kedua dalam murokkab atfi ini ya bisa isim, bisa fiil, bisa kata benda, bisa kata kerja. Hanya saja ya dalam kesempatan kali ini yang kemudian kita kaji itu yang terjadi pada isim. Nanti pada fiilnya kita buatkan contoh dalam uraian setelah pemaparan materi atau pada saat materi ini disampaikan dengan katakanlah pengayaan contoh-contoh yang lain. Jadi murokkab atfi itu adalah kata pertama ditambah huruf atof ditambah kata kedua. Dengan ketentuan sebagai berikut. Ada dua ketentuan. Yang pertama, kata pertama dan kata keduanya bisa satu variabel. Jadi satu variabel ya. Nah, artinya jika kata pertamanya adalah isim ma'rifat, maka kata keduanya adalah isim ma'rifat. Isim ma'rifat di sini bidukhulil alifi wal lami. Ya, dengan masuknya partikel alif lam atau partikel al. Misalnya kitab dan pena itu identitas bendanya yaitu dari terjemahan partikel al bahwasanya dia adalah isim ma'rifat. Jadi kalau kita berkata kitab dan pena itu, kata itu tuh meskipun kita tidak sebutkan kitabnya apa, penanya apa, maka dia ma'rifah. Ya, cirinya dengan alif lam. Al-kitabu wal qalamu. Kitab dan pena itu. Nah, itu kalau kata pertama dan kata keduanya adalah sama-sama ma'rifah atau satu variabel ma'rifah. Jika kata pertamanya isim nakiroh atau isim yang belum teridentifikasi keadaan bendanya, biasanya bertanwin, ya, ciri umumnya bertanwin, maka kata keduanya juga nakiroh. Contoh, ya, sebuah kitab dan pena, maksudnya sebuah kitab dan sebuah pena. Nah, kata sebuah ini menunjukkan bahwasannya benda itu belum teridentifikasi. Yang terjemahan ini merupakan interpretasi dari tanwin. Beda ya, kalau tadi al itu atau ini itu tanda kemakrifatannya ya. Kalau sebuah atau tanwin itu tanda kena kirohannya. Jadi kitabun wa qalamun ini ya, kalau kita terjemahkan artinya sebuah kitab dan pena atau sebuah kitab dan sebuah pena. Berikutnya, jika kata pertamanya merupakan isim mudzakkar, maka kata keduanya juga isim mudzakkar. Begitu pula sebaliknya. Misalnya maktabun wa kursiyun.
sebuah meja dan sebuah kursi. Maktabun isim mudzakkar, kursiyun isim muannas. Contoh lagi misalnya al-mistaratu was-saburatu. Penggaris dan papan tulis itu. Itu terjemahan dari partikel al-nya. Tanda kemakrifatannya. Gitu ya. Kemudian jika kata pertamanya berbentuk tunggal atau dual atau jamak, maka kata keduanya juga demikian, yaitu tunggal dengan tunggal, ya, dual dengan dual, jamak dengan jamak. Misalnya kitabani wa qalamani, 2 buah kitab dan 2 buah pena. Kalau satu ya berarti kitabun wa qalamun. Ya. Kalau banyak berarti kutubun wa aqlamun. Beberapa kitab dan beberapa pena. Ini yang jika kata pertama dan kata keduanya satu variabel. Nah, nanti ada yang modelnya 2 variabel, ya. Nanti ada murakkab atfi yang variabelnya berbeda antara kata yang pertama dan kata yang keduanya. Kalau misalnya kita gunakan murakkab atfi pada fiil misalnya. Ini saya buka surat An-Nazi'at ayat 21. Di sana Allah berfirman, fakadzdzaba wa 'asa. Siapa yang kadzdzaba di sini? Ya. Fir'aun. Ya. Fir'aun yang mana Allah perintahkan Musa dan Harun untuk mendakwahkan kepadanya. Dan ketika ayat-ayat Allah itu didakwahkan oleh Musa dan Harun kepada Fir'aun, kemudian Fir'aun melupakan ayat-ayat tersebut sehingga Allah katakan kepadanya bahwasanya karakter Fir'aun itu adalah fakadzdzaba wa 'asa. Dia mendustai dan dia berbuat maksiat. Jadi teman-teman, tarkib atfi itu sebenarnya bisa juga dipakai untuk fiil, ya. Cuman kalau fiil itu tidak beragam seperti isim, ya. Sehingga kalau kita sudah paham bahwa wawunya wawu athof, insya Allah paham. Yang agak beragam itu penjelasannya yang ada pada isi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketentuan yang kedua, yaitu ketentuan yang menyatakan kata pertama dan kata keduanya tidak satu variabel. Artinya apa namanya? Tidak satu bentuk gitu ya. Ya. Jadi ketentuan yang kedua itu adalah bahwasanya kata pertama yang dihubungkan dengan kata kedua itu tidak satu variabel. Dalam arti baik tidak satu variabel karena perbedaan gender, misalnya mudzakkar muannasnya, perbedaan identitasnya yaitu nakiroh ma'rifatnya, maupun perbedaan jumlah benda isimnya, apakah itu mufrad, musanna atau jamak. Contoh misalnya, fiha sarirun wa wisadatani. Ya. Di dalamnya ada sebuah dipan dan 2 buah bantal. Nah, di sini kan ada 2 kata yang tidak satu variabel, gitu ya. Dari aspek identitas
Maaf, dari aspek gender misalnya. Sarirun itu adalah isim mudzakkar. Sementara wisadatani ini adalah isim muannas. Ya. Kemudian dari aspek adat jumlah bendanya, sarirun itu bentuk mufrad atau bentuk singular, tunggal. Sementara wisadatani itu bentuk dual atau ganda. Sehingga ya, kata pertamanya adalah kata benda mudzakkar mufrad, kata keduanya adalah kata benda muannas musanna. Sehingga diartikan di dalamnya ada sebuah dipan dan dua buah bantal. Misalnya kalau ada ungkapan indi ghurfatun, saya memiliki sebuah kamar. Ghurfa itu kan kalau didomirkan ke dalam domir muttasil, karena dia itu mu'annas, maka domir muttasilnya ha. Kalau ingin diidentifikasi apa-apa yang ada di dalamnya, sehingga identifikasinya fiha sarirun wa wisadatani indi ghurfatun. Kalau kamarnya baru direnov berarti indi ghurfatun jadidatun. Saya memiliki kamar baru, fiha di dalamnya, di dalam kamar itu sarirun wa wisadatani. Ada sebuah dipan, ini tadi ditulis harir ya, saya edit kemudian jadi sarir, lupa. Fiha sarirun wa wisadatani. Di dalamnya ada sebuah dipan dan dua buah bantal. Nah, ini yang model campuran. Ini yang model campuran. Kemudian berikutnya berkaitan dengan murakkab atfi ini adalah bahasan mengenai tata bunyinya atau fonetiknya atau i'rabnya. Maka rinciannya sebagai berikut. Ya, rinciannya sebagai berikut. Yang pertama atau kaidahnya bahwa fonetik murakkab atfi ini berkaitan dengan tata bunyinya tergantung dengan kata depan atau amilnya. Jadi sebelum kata pertama itu ada kata apa? Gitu ya. Kan tadi dikatakan bahwasanya yang namanya murakkab atfi itu adalah anak kalimat, sehingga dia belum memiliki makna yang sempurna kecuali ditambahkan dengan kata yang lain. Nah, kata yang lainnya inilah yang nanti akan mempengaruhi keadaan fonetik dari murakkab atfi ini, teman-teman ya. Maka ia akan dibaca rofa jika tanpa amil. Jika tanpa amil, maksudnya jika tanpa ada kata depan yang dapat merusak tata bunyinya. Contoh, li, ya ini bedanya indi sama li. Kalau indi itu kepemilikan yang berkaitan dengan benda, ya benda mati. Ya. Kalau lam milkiyah ini, ya menurut Profesor Faisal Abdurrahim itu, kalau li digunakan untuk kepemilikan yang berkaitan dengan jiwa, misalnya saudara, kakak, sepupu dan seterusnya, ibu bapak dan seterusnya. Ya, li abun wa umun, di situ katanya disebutkan dengan abun wa umun. Nah, dia
dibaca rofa? Karena kata depannya itu adalah kata yang memang tidak berpengaruh apa-apa bagi murokab atfinya. Sehingga kalau dibuat dalam skema jumlah ismiyah, li itu adalah mubtada, abun wa umun itu adalah khobar. Ya. Atau bisa dibalik. Ya. Abun wa umun itu adalah mubtada muqaddam, li-nya itu li-nya itu adalah khobar muqaddam, ya. Kemudian abunnya adalah mubtada muakhar. Gitu ya. Jadi itu dibaca rofa. Kenapa? Karena tidak ada amil yang dapat mempengaruhi harokat atau fonetik pada murokab atfinya. Ya. Murokab atfinya. Kemudian yang kedua, murokab atfi akan dibaca nasab jika ada amil fi'il. Sebenarnya ada tambahan lagi. Ya. Jika ada amil fi'il, ya, atau amil kana, ya, atau amil inna, ya, tergantung, ya. Jadi bisa dengan fi'il, bisa dengan amil kana atau amil inna. Nanti dibacanya nasab. Ya, kenapa? Karena kana nanti akan menasobkan mubtada. Maaf, kana merofakkan mubtada dan menasobkan khobar. Inna menasobkan mubtada, merofakkan khobar. Jadi bisa pakai fi'il, bisa pakai kana dan inna. Hanya saja kalau pakai kana, murokab atfinya duduk sebagai khobar. Kalau pakai inna, murokab atfinya sebagai mubtada. Nanti kita contohkan ya. Kita pakai fi'il dulu. Ya. Kita pakai amil fi'il, kita pakai kata depan fi'il. Misalnya amantu al-qada'a wal qadaro. Amantu dari kata amana, kemudian fa'ilnya ana, dibaca amantu. Ya. Kemudian setelah fi'il dan fa'il, di mana fa'ilnya itu bersembunyi di dalam fi'ilnya dengan tanda tu, maka maf'ul bihnya ini adalah tarkib atfinya, yaitu apa? Al-qada'a wal qadaro. Aku beriman kepada qada dan qadar. Kalau lihat penjelasan kata kepada ini nggak ada ya. Kata kepada ini adalah interpretasi dari fi'il terhadap maf'ul bihnya. Kalau seseorang itu beriman, ya, dan berimannya menggunakan kata kerja tanpa ada wasilah huruf yang lain kepada maf'ul bihnya, maka di situ akan ada interpretasi ungkapan dalam konteks amantu al-qada'a wal qadaro, interpretasinya itu ila. Seperti ila, yaitu kepada. Seperti ungkapan naik pasti ke atas, turun pasti ke bawah, geser pasti ke samping, apakah kanan, apakah kiri, dan seterusnya. Ya kira begitu ya. Nah nanti teman-teman ketika membaca teks berbahasa Arab pun juga nanti akan bisa apa ya, mengimprovisasi teks dengan bahasa terjemahannya secara amanah di dalam menerjemahkan itu. Seperti yang sekarang kan terjadi polemik tuh ya, antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia dengan penerjemahan kontemporer dan seterusnya. Nah, ini kajiannya kebahasaan, tinggal nanti ya dikembalikan berdasarkan linguistik forensik yang sedang dikaji. Intinya itu aja. Gitu ya.
Dari aspek amil fiil dibaca nasab murokab atfinya itu contohnya amantu al-qadoa wal qadar. Jadi kepada di sini adalah bahasa interpretasi dari pekerjaan yang dilakukan tanpa diwasilahi dengan kata lain yang dihubungkan kepada maf'ul bihnya. Sehingga amantul qadoa wal qadara itu bisa kita artikan aku beriman kepada qada dan qadar. Ya. Nah, ini kan contohnya pakai amil fiil ya. Kalau pakai contoh amil inna misalnya, bagaimana? Ini saya ambil satu hadis di dalam riwayat Tirmidzi. Nah, di sini bicara mengenai karomah guru. Kan guru lagi rame itu ya sekarang lu ya, gara-gara kasus kecelakaan di Lembang lu ya. Nah, sehingga terjadi katakanlah kritik terhadap guru dikaitkan dengan kebijakan studi tour gitu ya. Hanya saja kadang kritik netizen itu ada yang proporsional, ada yang pedesnya sampai misalnya level 20 gitu ya. Kalau makan mie gacoan itu level 20 itu paling tinggi. Sehingga kadang-kadang bagi figur-figur guru tertentu yang nggak ngerti atau kurang paham atau terbawa baperan dari kritik-kritik tersebut, akhirnya membuat vlog yang mengcounter. Misalnya ungkapan, ya kita kalau ada kayak gini aja digibahin katanya. Kalau para pejabat yang buang duit rakyat itu netizen tidak serame ini dan seterusnya. Padahal mau dikomentari atau tidak juga memang tidak ada hubungannya gitu. Lagi pula kayak mau kita tuh disamain dengan pejabat-pejabat yang buangin uang rakyat, kan juga tidak. Guru itu punya karomah yang apakah itu digibahi atau tidak, tetap karomahnya subuhnya akan melekat pada dirinya selama dia memang mensifati tugas-tugas sebagai guru, selayaknya guru. Jadi sebenarnya kritik netizen itu tidak perlu direspon dengan respon-respon yang kadang-kadang justru merusak citra dia sebagai guru. Ya, ngomong beginilah, ngomong begitulah. Udahlah, bahwasanya memang situasi kondisinya seolah-olah guru sedang terpojok karena memang demikian adanya gitu. Tinggal kita sebagai guru robbani itu ya kalaulah tidak mampu atau tidak ingin menambah polemik yang cukup panas, ya minimal diam lah. Karena konsekuensi dari hilangnya nyawa daripada kejadian tur itu juga secara hukum syara besar urusannya di sisi Allah Subhanahu wa taala tuh. Makanya banyak orang tua yang kemudian mengkritik kebijakan itu. Dan ketika dikritik ya juga nggak harus baper, biasa aja. Karena memang bagi guru yang tadi robbani itu pasti paham arah yang diarahkan pengkritik netizen terhadap kejadian di baru-baru ini tuh. Kembali ke sini ke murokab atfi, ketika murokabnya dibaca dengan nasab, maka kita gunakan misalnya partikel inna. Ini ada di dalam hadis riwayat Tirmidzi. Innallaha, ya, sesungguhnya Allah, dibaca ha. Kenapa? Karena ada inna. Asalnya Allahu, ada inna, dibaca Allaha. Kemudian wa malaikatahu. Wa malaikatahu. Malaikatahu itu idhofah, ya, yaitu malaikatu ditambah hu-nya ke siapa? Ke Allah. Dibaca karena ada inna, dibacanya wa malaikatahu, bukan ikatuhu.
Kenapa? Karena ada inna. Dan innanya itu kemudian dibuang, tapi dibawakan kepada malaikatnya itu wawu atof yang fungsinya sama seperti kata pertamanya, yaitu dibaca nasab. Sehingga innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati. Ini ahla, bukan ahlu. Kenapa? Karena ada inna. Ini banyak ya. Saking pujiannya kepada guru itu saking hebatnya. Jadi nggak perlu kita mensikapi secara secara emosional ya terkait dengan kritik-kritik netizen ya. Innallaha wa malaikatahu, kemudian wa ahlas samawati wal aradina, asalnya aradinu wal araduni. Maaf, wal aradunu, aradun itu penduduk bumi. Karena nasab dibacanya wal aradina. Ya, jadi apa itu? Nah, itu karomah guru bahwasanya innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya. Allah, para malaikatnya. Kemudian tidak berhenti sampai di situ. Wa ahlas samawati, penduduk langit lapis 7. Kenapa? Karena menggunakan jamak ahlas samawati. Kita nggak tahu, yang kita tahu tuh samaud dunia. Kalau samaud dunia itu ada bintang gemintang, ada bulan, ada macam-macam gitu ya. Tapi langit kedua, ketiga, keempat kita nggak tahu kalau kita tidak melakukan observasi ke sana. Tapi intinya mereka yang ada di lapis pertama hingga lapis ketujuh itu melakukan hal yang sama sebagaimana Allah dan malaikat. Kemudian wal aradina, dan penduduk bumi. Di sini dirinci hingga pada hatta namlata, hingga semut fi hujriha, di dalam lubangnya, wa hattal huta, dan ikan-ikan di lautan. Ya, kalau ikannya pasti di lautan atau di air. La yusalluna. Nah, ini ada huruf taukid. Ya. La yusalluna, benar-benar akan memberikan sholawat. Benar-benar akan memberikan doa. Benar-benar akan memberikan kebaikan. Ala muallimin nasi, ya, kepada para guru yang mengajarkan manusia al khaira, kebaikan. Muallimin nas itu ya boleh ustadz, boleh guru agama, boleh guru geografi dan seterusnya. Ya, kalau dia mukmin terkategori ke dalam hadis ini. Jadi sesungguhnya ya tidak perlu lah ya mensikapi dengan tambahan blog-blog yang malah nanti akan membuat rame lagi. Ya. Karena namanya juga netizen ya, guru yang aktif di dunia sosial menggunakan media sosial kan sama juga netizen. Ketika netizen sesama netizen beda kubu, beda frekuensi, pasti akan ya konter-konteran gitu loh. Hanya sayangnya karena guru itu punya kelebihan, setidak-tidaknya ilmu, mestinya mensikapi dengan sikap yang proporsional. Kalau dikritik pedas, ya memang konsekuensinya pedas. Dari hilangnya nyawa itu pedas, besar gitu di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu besar. Gitu ya. Ya. Nah, itu contoh tarkib wasfi kalau dibaca khofat, kalau dibaca nasab dengan perantaraan ya partikel inna. Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal aradina. Ya. Sesungguhnya Allah, para malaikatnya, para penduduk langit berlapis 7, langit lapis 7, wal aradin, penduduk bumi,
hatta namlata fi hujriha, hingga semut-semut yang ada di lubangnya, kemudian wa hattal huta, ya, sampai-sampai ikan yang ada di lautan, la yusalluna ala muallimin nasi al khaira, benar-benar akan memberikan sholawat, doa kebaikan, ya, kepada guru yang mengajarkan manusia perkara kebaikan. Al khair, ya, kalau merujuk kepada penafsiran ulama, al khair itu ya al Islam. Sehingga tadi saya katakan kalau gurunya itu mukmin, maka terkategori mereka ya memiliki keutamaan seperti ini. Tinggal pertanyaannya itu adalah ya sebagai guru, sebagai dai, sebagai ustadz, sebagai guru ngaji, sebagai guru bidang studi, ya harus mensifatkan diri dengan profesi atau tugas amanah ilmu yang dimilikinya. Baru nanti Allah berikan kebaikan yang seperti ini. Ya. Itu kalau dibaca dalam keadaan nasab. Jadi nasab itu bisa dengan amil fiil, ya, bisa dengan amil kana, ya, kalau murokab atfinya jadi khobar, bisa dengan amil inna kalau murokab atfinya menjadi mubtada. Boleh, ya. Kemudian yang ketiga, tarkib atfi dibaca khofat jika ada amil huruf jar. Ya, kalau huruf jar berarti satu paket dengan wawu qasam atau isim zorof. Ya. Nah, nanti di pekan berikutnya kita akan belajar tarkib jari dan tarkib zorfi. Tapi di sini disinggung karena ada atofnya, sehingga khofatnya itu dalam keadaan dalam posisi kedudukannya sebagai murokab atfi. Contoh, ya. Jika tarkib atfinya itu dibaca khofat dengan perantaraan huruf jar. Kalau tadi tanpa perantaraan, ya, amantu al-qada'a wal qadara. Kalau ini ada perantaraan huruf jarnya, menjadi amantu bil qada'i wal qadari. Bil qada'i wal qadari. Itu yang cetak tebal gitu, ya. Aku beriman dengan, B-nya itu diartikan dengan. Kalau tadi kepada, karena interpretasi kata kerja yang dihubungkan kepada maf'ul bih-nya. Kalau ini ya diberi perantaraan huruf yang maknanya keterangan atau penjelasan. Amantu bil qada'i wal qadari. Aku beriman dengan qada dan qadar. Dengan qada dan qadar. Gitu, ya. Kemudian kalau menggunakan isim dhorof itu isim dalam keadaan nasab. Ya, misalnya baina, waro'a, kholfa, khorija, tahta, fauqa, dan seterusnya. Ya. Nah, dalam contoh kita gunakan dhorof, isim dhorof baina, di antara, bainal masyriqi wal maghribi. Sebelum ada baina dibacanya al masyriqu wal maghribu. Ada baina dibaca bainal masyriqi wal maghribi. Nah, salah satu doa iftitah begitu, ya. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghribi. Gitu, ya. Nah, ini teman-teman, ini gambaran, ya, mengenai murokab atfi. Murokab atfi yang tadi dikatakan, ya, antara kata pertama dan kata keduanya bisa satu variabel atau juga beda variabel secara acak. Nah, nanti akan ditemui polanya seperti yang tadi kita
kaji. Kemudian berikutnya murokab yang keempat yaitu murokab wasfi, al-murokkabu al-wasfiyu. Ya. Al-murokkabu al-wasfiyu, murokab atau tarkib wasfi. Apa definisinya? Definisinya itu adalah merupakan dua kata yang disusun bermakna kata dengan pensifatannya. Jadi ada kata, kemudian kata itu diberi kata sifat. Nah, itu namanya adalah tarkib wasfi atau murokab wasfi. Sekali lagi, murokab wasfi adalah dua kata yang disusun bermakna kata dengan pensifatan. Jadi kata yang diberi kata sifatnya. Rumusnya murokab wasfi sama dengan kata yang pertama disebut man'ut, kata yang kedua disebut na'at. Man'ut ini adalah kata yang disifati atau kata yang diberi kata sifat, gitu ya. Sementara na'at ini adalah kata sifatnya. Ya. Sementara na'at ini adalah kata sifatnya. Kemudian penjelasan mengenai ketentuannya sebagai berikut. Nah, perbedaan antara murokab wasfi dengan murokab atfi, salah satunya adalah kata pertama dan kata keduanya. Kalau murokab wasfi itu harus wajib, udah harus wajib bisa ya, wajib satu variabel. Kalau tadi murokab atfi itu bisa satu variabel, bisa juga variabel acak. Tapi apa yang terjadi pada murokab wasfi itu wajib satu variabel. Ya, wajib satu variabel. Artinya jika man'utnya isim ma'rifah, maka na'atnya isim ma'rifah. Contoh, kitab yang baru itu, al-kitabu al-jadidu. Al-kitabu al-jadidu. Ya, di situ satu variabel isimnya ma'rifah berpartikel al. Man'utnya al-kitabu, na'atnya al-jadidu. Ya, satu variabel. Ketentuan berikutnya, jika man'utnya nakiroh, maka na'atnya nakiroh. Contoh, kitabun jadidun, sebuah kitab baru. Kitabun man'utnya, jadidun na'atnya. Berikutnya, jika man'utnya isim mudzakkar, maka na'atnya isim mudzakkar. Berlaku juga sebaliknya, yakni jika man'utnya mu'annas, maka na'atnya harus mu'annas. Contoh, seorang mukmin yang solih, mukminun solihun. Mukminun itu adalah kata benda mudzakkar, isimnya akil, menunjukkan orang. Solihun adalah na'at atau sifat yang melekat pada man'ut mukmin, sehingga diartikan seorang mukmin yang soleh. Berikutnya, mukminatun solihatun. Seorang mukminah, ini salah ketik ya, maksudnya mukminah. Seorang mukminah yang solihah. Mukminatun man'utnya isim akil, menunjukkan orang, gendernya
mu'anas. Sholihatun itu sifatnya menunjukkan mu'anas. Ya. Ketentuan berikutnya, jika man'utnya isim mufrad atau isim musanna atau isim jamak, maka naatnya juga demikian, yaitu apa? Mufrad dengan mufrad, musanna dengan musanna, jamak dengan jamak. Misalnya, kitabun jadidun, sebuah kitab baru. Kitabani jadidani, dua buah kitab baru. Kutubun jadidatun, beberapa kitab baru. Kenapa di sini isim jamaknya hanya man'utnya, sementara ya naatnya berubah menjadi isim mu'anas mufrad? Karena ada kaidah apabila kata yang merupakan isim ghairu akil, ya, kata benda yang tidak berakal atau bukan terkategori manusia dengan predikatnya, maka dalam keadaan isim jamak berlaku mu'annas mufrad. Ya, dalam kaidah disebutkan likulli jam'in, ya, min ghairi akilin mu'annasun. Ya. Setiap isim jamak ghairu akil maka dianggap mu'annas. Gitu ya. Sehingga man'utnya jamak, naatnya mu'anas mufrad. Kutubun jadidatun. Ya, ini hanya sekilas contoh saja. Kalau diperbuat dalam contoh yang lebih banyak, kalau dibuat dalam contoh yang lebih banyak ya bisa gitu. Cuman ini hanya mewakilkan dari perwakilan yang nanti dibahas saja. Nanti kita ke praktek ke baca kitab ya, biar nanti teraplikasikan teorinya dalam bacaan. Berikutnya berkaitan dengan tarkib wasfi, hal yang berkaitan dengan tata bunyi atau fonetik atau i'rabnya. Sama seperti yang lainnya, maka fonetik murakkab wasfi ini juga tergantung kata depan atau amilnya. Ya. Kalau dibaca rofa berarti tanpa amil. Ya, contohnya indi sayyaratun jadidatun. Indi mubtada, sayyaratun jadidatun. Ini khobar, susunannya nakiroh sifat. Sayyaratun adalah man'ut, jadidatun adalah naatnya. Ya, jadi kalau tidak ada kata depan yang merusak daripada murakkab wasfinya, maka ya dibaca rofa. Ya. Kemudian dibaca nasab jika ada amil fiil. Nah, ini juga sama ya, bisa dengan kana ya. Kalau murakkab wasfinya jadi khobar, bisa juga dengan inna kalau murakkab wasfinya jadi mubtada. Nah, kalau dibaca nasab karena ada amil fiil, maka murakkab wasfinya harus duduk sebagai maf'ul bih. Ya. Contoh, rokiba ini amil fiil, kata depan fiil. Ahmadu, fiil dan fa'il. Ahmad naik. Ya. As-sayyarata al-jadidata. Ahmad naik mobil baru. As-sayyarata ini adalah man'ut dalam keadaan nasab karena ada rokiba. Ya. Al-jadidata adalah naat dibaca nasab karena ada rokiba. Gitu ya.
Berikutnya dibaca khofad jika ada amil huruf jar atau isim zorof. Ya. Contoh, aqra'u ini fi'il mudhari. Ya, fi'ilnya dari kata qara'a. Ya, kemudian diubah dalam keadaan mudhari. Ya. Mutakallim mufrad yaitu pelakunya adalah ana, kata ganti orang pertama tunggal, maka nanti dibantu dengan huruf mudhoro'ah alif. Aqra'u, aku sedang membaca, fil ghurfatil jadidati, di kamar baru. Aqra'u fil ghurfatil jadidati. Aku ya membaca di kamar yang baru. Nah, di situ aqra'unya tidak menyebutkan objeknya, tapi langsung menuju pada keterangan. Subjek, predikat, keterangan. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ya, subjek, predikat, keterangan. Kalau subjek, predikat, objek, keterangannya misalnya aqra'u al-Qur'ana fil ghurfati al-jadidati. Tapi kalau tidak ada objeknya, berarti polanya SPK, subjek, predikat, keterangan. Nah, ini juga nanti di matrikulasi berikutnya di bahasan jumlah, pola kalimat juga akan dibahas ya. Akan dibahas nanti. Setelah murokab selesai pada tahapan-tahapan berikutnya. Ini baru murokab yang keempat. Jadi aqra'u fil ghurfatil jadidati. Aku membaca di kamar baru. Kalau menggunakan amil huruf jar. Maaf. Kalau menggunakan ya amil huruf jar. Kalau menggunakan isim dzorof ya, yaitu isim yang dalam keadaan nasab seperti tadi ya, kharija, kholfa, waro'a, tahta, baina, dan seterusnya. Contohnya adalah askunu kholfas suqil qadimi. Aku tinggal di belakang pasar lama. Aku tinggal di belakang pasar lama. Kira-kira seperti itu Ustaz ya. Ini adalah kategori dari murokab wasfi. Ya. Susunannya man'ut, na'at. Antara man'ut dan na'at itu dia harus wajib satu variabel. Berdasarkan gendernya, mudzakkar muannas, berdasarkan identitasnya nakiroh ma'rifah, berdasarkan adatnya jumlah bendanya, yaitu mufrad dengan mufrad, musanna dengan musanna, jamak dengan jamak. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau kalau tadi banyakannya atau boleh dibilang semuanya menggunakan huruf atau wa. Tidak menggunakan huruf atau au atau am. Ya, kalau mau dicontohkan misalnya definisi dari hadis. Ya. Di dalam taisir mustalahil hadisnya Dr. Mahmud Tohan, hadis misalnya didefinisikan sebagai ma'udifa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ma'udifa, apa saja yang disandarkan ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min fi'lin, baik berupa perbuatan au qaulin atau perkataan, gitu ya,
au taqririn, atau persetujuan, au sifatin, atau sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu namanya hadis atau sunnah dalam pengertian ilmu hadis. Kan sunnah itu mustarok ya. Ada sunnah yang maknanya itu disamakan dengan akidah, iman. Ya. Ada sunnah menurut ilmu usul fikih yang merupakan sumber hukum yang kedua, gitu ya. Ada sunnah yang merupakan tadi, ya, baik itu perkataan atau perbuatan atau persetujuan atau sifat Nabi SAW, gitu ya. Atau juga sunnah yang menjadi bagian hukum Islam yang 5. Nah, gitu. Jadi sunnah itu satu kata yang memiliki makna yang mustarok banyak, gitu ya. Makanya teman-teman sebelah itu menyebut akidah itu dengan as-sunnah. Nah, as-sunnah menurut mereka itu adalah ya akidah. Konsep-konsep mengenai cara beragama ya, berkaitan dengan pemahaman yang bersifat teologis maupun metode-metode yang ada di dalam. Kenapa? Karena sebagian ulama juga menggunakan ini sebagai sebagai sinonim dari iman, sinonim dari akidah, sinonim dari usuluddin. Nah, itu ada pada kitab-kitab mereka. Kitab Usulis Sunnah misalnya, karya Imam Ahmad bin Hanbal. Kitabus Sunnah, karya Al-Imam Ibnu Asim. Kitabus Sunnah, karya Al-Imam Abu Dawud As-Sajistani misalnya. Dan yang lain-lainnya. Nah, itu makna dari as-sunnah menurut ilmu usuluddin. Ya, kalau usul fikih ya as-sunnah itu sumber hukum yang kedua. Kalau ilmu fikih ya berarti hukum yang 5, salah satu hukum yang 5. Kalau mustalah hadis ya perkataan, perbuatan dan ketetapan serta sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu ya teman-teman. Ya. Itu menggunakan huruf atau au ya. Karena tadi memang tidak ditulis contohnya, tapi setidaknya nanti dalam beberapa kajian-kajian yang langsung menggunakan kitab berbahasa Arab nanti akan muncul pola-pola yang terkait dengan murokab wasfi ataupun murokab atfi. Nanti kita akan temui praktek dari kaidah ini kalau kita membaca kitab Arab. Makanya saya menyarankan kalau halaqah itu kalau bisa dibaca ya, kitabnya. Dan musib kalau bisa di samping mensarah gitu ya, mensarah entry point yang ada pada bahasan dari fakrotan ma'afakrotin itu ya sesekali juga dibahas secara fikih lughahnya. Kadang-kadang ada beberapa istilah-istilah yang memang perlu dibahas secara fikih lughah, secara linguistik forensiknya itu. Misalnya kayak tadi as-sunnah ya berdasarkan usuluddin maknanya akidah. Berdasarkan ilmu usul fikih maknanya sumber hukum yang kedua. Berdasarkan ilmu fikih namanya salah satu hukum yang 5. Berdasarkan ilmu mustalah hadis ya maknanya perkataan, perbuatan, persetujuan dan sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman semua, ini yang menjadi entry point bahasan kita di pertemuan ke-12 matrikulasi sebelum masuk jilid 3 kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Barangkali ada yang ingin ditanyakan sebelum nanti kita praktek membaca. Ya, sebelum nanti kita praktek membaca Tul Muta'alim bahasan
apa ya, bahasan apa tadi tuh? Nah, saya lihat bahasan al-imanu wa ahamiyatuhu. Nah, ini al-imanu wa ahamiyatuhu juga ini tarkibnya tarkib atfi. Ya. Tarkib atfi. Ada pertanyaan teman-teman? Kalau tidak ada silakan dibuka. Ya sambil jalan lah ya. Sambil jalan kita buka kitab Bidayatul Muta'alim halaman 6 dan Ya, Tat. sudah tampil? Lagi dibuka, Tat. Lumayan ada waktu 30 menit ya. Ya, Tat. Halo Ustaz Wawan, Ya, Tat. sudah bisa ditampilkan ke dalam monitor kitab Bidayatul Muta'alim halaman 6. Ya Ustaz Wawan, apa bisa ini ditampilkan kitabnya Ustaz? Oh sedang ini. Bentar Ustaz. Nah ini. Nah, coba ke atas dulu Tat, ke atas dulu. Ya, nah di sini di apa? Di poin induk atau entry point yang dibahas pada bahasan ini kan di situ ada murokab tuh ya. Dua kata yang disusun kendaraan huruf atof. Bentar ya, lagi di ya. Perhatikan teman-teman, sebagai aplikasi teori yang tadi sudah kita bahas, di bagian atas itu ada poin bahasan, yaitu ada dua kata, yaitu sama-sama isim ma'rifah. Kata pertama menggunakan isim ma'rifah berpartikel al, kata yang kedua isim ma'rifah menggunakan skema tarkib idhofah, mudhof mudhof ilaih. Kita tahu bahwa mudhof mudhof ilaih itu dianggap ma'rifah karena kedudukannya, bukan karena identitasnya. Ditambah lagi dengan adanya mudhof ilaih yang melekat padanya, maka sudah dipastikan idhofah atau tarkib idhofi atau murakkab idhofi itu adalah ma'rifah. Perhatikan kata yang pertama itu adalah isim yang berpartikel al, gitu ya, yaitu al-imanu. Nah, setelah kata al-imanu di situ ada wawu atof, ada wawu atof. Setelah itu ada murakkab idhofi, yaitu wa ahamiyatuhu. Ahamiyatuhu itu dari kata ahamiyatu, dia mudhof, hu-nya itu mudhof ilaih yang merujuk kepada al-imanu tadi. Sehingga al-imanu wa ahamiyatuhu itu kalau disambungkan dengan materi tadi itu terkategori sebagai murakkab atfi, dua kata yang disusun dengan perantaraan wawu atof yang ada di tengahnya, yang ada di tengahnya itu yang disebut dengan
murokab abdi. Kemarin sudah pada paragraf pertama, paragraf kedua, dan bacaan hadis yang dibaca oleh Ustaz Aep. Sekarang masuk ke paragraf berikutnya, wal insanu. Geser turun ke bawah, Ustaz. Ya. Baik, ke kanun, Tad. Terlalu ke bawah, geser lagi. Ya, udah, sip. Op. Tadi sudah pas. Wal insanu setelah hadis rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ya, op. Ya, ini. Ada yang mau baca? Boleh dianalisa kata murokab yang ada minimal dalam bahasan di 4 murokab ya. 2 pekan kemarin, 2 pekan ini. Ya, jadi nggak harus murokab abdi, juga harus murokab waktu. Kalau ada murokab idhofi, sebutkan. Baik, kalau tidak ada, saya ingin bacakan ya. Saya ingin bacakan. Dan mari kita belajar terjemahkan berdasarkan kaidah-kaidah penerjemahan yang benar. Maksudnya biar tidak banyak memanipulasi terjemahan. Maksudnya tidak banyak menggunakan kata-kata interpretatif yang tidak pada tempatnya gitu ya. Yang mana ketika terjemahan itu diterjemahkan kembali nanti hasilnya nggak kayak gini. Gitu ya. Bentar, saya lihat dari PDF sini aja, nggak kelihatan sih. Kalau ini bisa digedein. Ya. Baik. Paragraf ketiga atau al-faqrah as-salisah, wal insanu, dan manusia, ba'da mautihi. Ba'da mautihi nanti kita bahas di pekan berikutnya, yaitu tarkib zorfi, karena ba'da itu zorof ya. Wal insanu ba'da mautihi, manusia setelah kematiannya, yus'alu fi qabrihi, dia akan ditanya di kuburnya. Nah, qabrihi ini adalah idhofah ya. An salasati umurin, tentang 3 perkara. Salah satu umurin ini adalah murokab idhofi. Ya. An salasati umurin, tentang 3 perkara. Yajibu alaihi, wajib atasnya ya. An yafhamaha, untuk dia an yafhama ya, an yafhamaha, betul ya. Wajib atasnya artinya atas insan ini wajib, manusia itu wajib an yafhamaha, agar memahaminya atau untuk memahaminya fi hayatihi, dalam kehidupannya. Jadi sebenarnya bukan perkara percaya ada kubur atau tidak percayanya gitu ya. Yang jadi hal yang kemudian menjadi bekal itu, kita itu harus mengerjakan semua hal yang diperintahkan oleh Allah dan yang dilarang olehnya untuk ditinggalkan. Itu nanti akan bisa menghantarkan kepada bisanya kita menjawab 3 perkara tadi, tentang Allah, tentang nabinya, tentang dinnya gitu. Ya. Gitu ya. Jadi begitu harusnya kita memahaminya. Jadi banyaklah kita beramal soleh agar kita bisa menjawab ya pertanyaan-pertanyaan kubur itu yang 3.
tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang dinul Islam. Gitu ya. Dalam riwayat lain tentang iman, tentang Islam, ya, tentang ihsan. Ya, macam-macam ya, ada beberapa riwayat yang membicarakan tentang 3 pertanyaan kubur. Berikutnya, ya, yajibu alaihi, wajib atas manusia an yafhamaha, untuk memahaminya fi hayatihi, di dalam kehidupannya. Artinya kalau sudah paham ya pasti dia akan mengamalkan kebaikan-kebaikan sebagai bekal untuk menjawab 3 pertanyaan dalam kubur ini. Gitu ya. Nah, berikutnya fayu'minu biha. Maka kemudian dia mengimani dengannya. Biha itu adalah an salah satu umurin. Ya. Maka maka seorang mukmin atau fayu'minu biha, maka dia akan mengimaninya, wa ya'malu muqtadoha, dan dia akan mengamalkan dengan apa yang dituntut darinya. Tadi saya katakan ya, banyak-banyak melakukan amal solih terkait hak-hak Allah, terkait dengan hak-hak pribadi, terkait dengan hak-hak kepada sesama manusia, ya, mempelajari secara mendalam seluruh aspektasi ruang lingkup dinul Islam, ya, dari akidah hingga muamalah, dari akidah hingga syariat dan rincian-rinciannya, agar kita mampu menjawab seluruh aspektasi dinul Islam itu yang dikumpulkan dalam 3 perkara tadi, tentang Allah, tentang Nabi, dan tentang dinul Islam. Hatta yasabbatahullahu, hingga Allah memberikan ketetapan kepadanya atau kesabatan kepadanya, indah su'ali, tatkala diberi soal, tatkala dipertanyakan tentang 3 perkara tersebut, sebagaimana apa yang Allah firmankan di dalam surat Ibrahim ayat 37. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dulu terlalu kecil, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabiti. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu, fil hayatid dunia, di dalam kehidupan dunia, wal akhirati, dan di dalam kehidupan akhirat. Wa yudillullahu zalimina wa yaf'alullahu ma yasha'u. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki. Jadi teman-teman, intinya dari apa yang tadi disebutkan dalam paragraf ini, jadi agar kita diberikan keteguhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keimanan dengan ucapan yang benar di dunia dan di akhirat, maka ya banyak-banyak kita melaksanakan amal solih yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meninggalkan amal solih yang dilarang oleh Allah Subhanahu
Maka insya Allah dengan rahmat Allah kita akan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan mudah. Ya. Kemudian faman aradas sabati, maka siapa yang menghendaki keteguhan alal haqqi, ya, atas kebenaran fil hayati, dalam kehidupannya, wa fil mamati, dan juga kematiannya, fa'alaihi, maka atasnya atau maka wajib baginya bita'allumi, dengan mempelajari tahammil ma'arifi, ya, dengan mempelajari perkara penting dari pengetahuan itu atau pengetahuan di dunia. Wahya, yaitu, nah ini 3 pertanyaannya itu tentang ini. Ya. Al-amru al-awwalu, perkara yang pertama, an ya'rifallaha subhanahu wa ta'ala an tariqil ilmi. Ya. Yaitu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan jalur keilmuan, ya, bukan karena ikutan. Nah, jadi yang pertama kita harus mengimani Allah subhanahu wa ta'ala dengan jalur keilmuan, dengan ilmu yakin, dengan keyakinan, dengan pembenaran yang pasti. Maka insya Allah akan memudahkan untuk kita mampu menjawab persoalan tentang 3 persoalan kubur. Man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka, dan seterusnya. Ya. Al-amru as-tsani, ini kebanyakannya idhofah, ya. Kebanyakannya idhofah. Ya. Al-amru as-tsani an ya'rifa rasula rabbi. Hendaklah dia mengetahui Rasul Tuhannya, Rasul Robnya, utusan Robnya. Wasiqa, dan membenarkan risalahnya an tariqil ilmi, dari jalur atau melalui jalur ilmu. Al-amru as-salisu, perkara yang ketiga, an ya'rifa dina rabbih. Hendaklah dia mengetahui din Rabbnya, ajaran Tuhannya, alladzi, yang huwa ma'murun, yang dia itu mengikuti perintah-perintah atau menyuburkan, ya, perintah-perintah bi'ittiba'ihi, dengan mengikutinya, wal amalu bihi, dan beramal dengannya, an tariqil ilmi, dengan jalur keilmuan. Ya, 3 poin ini sebenarnya teman-teman, ya, kalau kita pelajari itu di bagian awal kitab Nidhumil Islam itu udah digambarkan secara jelas ketika beliau rahimahullahu ta'ala membahas Uqdatul Kubro. Ya, ketika beliau membahas Uqdatul Kubro itu, kalau kita mau menganalisis nanti ngelingnya ke sini. Ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, ma'rifatul dinil Islam. Dan itu semuanya an tariqil ilmi. Ya, melalui jalur
keilmuan, dalam arti adalah ilmu yakin, bukan karena misalnya dekoratif, bukan karena semata teori, tapi memang betul-betul bisa dibuktikan melalui proses akli, atau dalam bahasa beliau di sini antorikil ilm. Berikutnya, geser Ustaz. Ya, ke halaman berikutnya Ustaz. Ya, terus Hidayatul muta'allimin. terus halaman 7 Ustaz, halaman 7. Ke atas lagi. Ke atas 7, ke halaman 7, tapi bagian atas dulu. Ya. Wa hadhihi hiya al-umuru as-salasatu allati yus'alu anhal insanu. Ya. Ada yang mau baca ini teman-teman? Semua hal juga. Ayo, siapa yang mau baca per jumlah, per pola kalimat, jangan per pakroh. Ya Ustaz. Ya, silakan Ustaz. Ya. Dari wahadihi ya Ustaz. Ya, wahadihi sampai kobrihi. Kubri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahadihi hiya al umuru as-salisatu allati Ya. allati yusali anha anhal insan fi kobrihi fi khobarihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an halal mu'minu fi kubrihi fayaqulu wa ya'tihi malakani fayuj lisanihi fayaqulani lahu mirabbuhu mirabbuka fayaqulu rabbiyallahu fayaqulani lahu madinuka fayaqulu diniyal islamu fayaqulani lahu ma hadza rajulu alladhi yu'isa fikum qala fayaqulu huwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fayaqulani wa ma yudrika fayaqulu qara'tu kitaballahi fa amantu bihi wa sadaqatu fadzalika qauluhu Allahu azza wa jallahu azza wa jalla apa yusabbitullahu alladhina
amanu bil qawli sabiti. Alasan? Ya betul. Baik. Syukran Ustaz. Ya, Afwan. di sini ada arti ya, ada arti cuman polanya ditukar-tukar. Tidak apa-apa, nanti kita bahas. Berapa menit lagi sih? Yes, Ustaz. Oh, udah 8 menit lagi ya. Baik, kita kebut ya. Wahadihi, dan inilah hiyal umuru as-salah satu. 3 perkara itu allati yus'alu, yang ditanyakan, anha, tentangnya, al-insanu, manusia itu, fi qabrihi, di dalam kuburnya, gitu ya. Wahadihi yal umuru as-salasatu allati yus'alu anhal insanu fi qabrihi, dan inilah 3 perkara yang akan ditanya atasnya manusia di dalam kuburnya. Ya. Fayahbaruna an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an halil mu'minina fi qabrihi. Fayahbaruna, maka telah mengabarkan kepada kami, an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, an halil mu'mini, tentang keadaan orang mukmin, fi qabrihi, di dalam kuburnya. Jadi ini peristiwanya ada di dalam hadis. Terlepas para muhadis ini mengatakan, ada yang mengatakan ahad, ada yang mengatakan mutawatir bil makna dan seterusnya. Ya, tapi perkara ini mesti dipahami sebagai min muqawiyatil iman. Perkara yang harus dipahami sebagai penguat keimanan kita. Ya. Jadi Nabi mengabarkan kepada kita tentang keadaan orang mukmin di dalam kuburnya, fayaqulu, selaya bersabda. Siapa? Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Wa ya'tihi, dan akan mendatanginya si mayit atau orang yang di kuburan ini, malakani, 2 malaikat, fayajlisanihi, maka kemudian kedua malaikat itu duduk ya, bersamanya, fayakulani, maka kemudian keduanya berkata lahu, kepadanya, kepada si mayit, man rabbuka, siapakah Tuhanmu? Fayaqulu, maka si mayit ini menjawab, Rabbiyallahu, Tuhanku adalah Allah. Fayakulani lahu, maka kemudian kedua malaikat itu berkata kepadanya, kepada si mayit, madinuka, apa agamamu? Fayaqulu, si mayit ini berkata atau menjawab, diniyal Islam, agamaku adalah Islam. Fayakulani lahu, maka kedua malaikat itu bertanya kembali atau bertanya kepadanya, mahadzar rajulu alladzi bu'isa fikum, apakah laki-laki yang diutus di tengah kalian, fikum ya, pada kalian, qala fayaqulu, si mayit itu berkata, huwa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ia adalah utusan Allah
Fayaqulani, maka kedua malaikat itu berkata kepadanya, kepada si mayit, wa ma yudrika, dan apakah yang kamu pahami? Fayaqulu, maka si mayit berkata, qara'tu kitaballahi fa amantu bihi wa sadaqtu. Aku membaca kitab Allah, maka aku mengimani dengannya dan membenarkannya. Nah, di sini ada atof ya. Fa amantu bihi wa sadaqtu itu sebenarnya kalau mau digeser bihinya, fa amantu wa sadaqtu bihi. Jadi polanya boleh ditaruh bihinya di tengah, boleh juga di belakang. Kalau di belakang akan kelihatan bahwa ada murakkab atfi di sana, yaitu fa amantu wa sadaqtu bihi. Cuman karena ditukar, bihinya dimasukkan setelah kata pertama, maka jadinya fa amantu bihi wa sadaqtu. Ya. Maka aku mengimani dengannya, dengan kitabullah ini, wa sadaqtu, dan aku membenarkannya. Fadzalika qaulullahi azza wa jalla, maka itulah firman Allah subhanahu wa ta'ala, atau maka itulah firman Allah azza wa jalla, yusabbitullahu alladina amanu bil qaulis sabit. Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang sabit, perkataan yang teguh. Nah, artinya kita bisa sabit menjawab ya pertanyaan-pertanyaan dua malaikat di dalam kubur itu manakala kita ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil Islam dengan baik dan mengamalkan apa yang menjadi konsekuensi yang ada di dalam memahami ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, dan ma'rifatul dinil Islam. Maka insya Allah kalau kita ya memahami dan mengamalkannya akan diberikan al-qaulu as-sabit. Ya. Nah, kata-kata atau frasa ayat bil qauli sabit ini masuk pada bahasan murakkab wasfi dengan i'rab khafad atau i'rab majrur. Asalnya al-qaulu as-sabitu, al-qaul itu adalah man'ut, as-sabit adalah na'at. Diberi perantaraan huruf jerbi menjadi bil qaulis sabit. Nah, ini adalah murakkab wasfi. Nah, itu teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan nanti bisa dipahami. Kalau ini direkam, ya kalau bisa diulang-ulang lihatnya, ya agar mafhum. Ya, setelah memahami bentuk kata, ada isim dengan kecabangan dan ciri-cirinya, fiil dengan kecabangan dan ciri-cirinya, huruf dengan fungsi-fungsinya, masuk ke murakkab, susunan dua kata, ada kemarin tarkib majzi, ada tarkib idhofi, sekarang ada tarkib atfi, ada tarkib wasfi, nanti besok ada tarkib jarri, ada tarkib zorfi, ada tarkib mausuli, dan seterusnya. Nanti kita akan pelan-pelan akan membahas itu sebelum nanti masuk ke pola kalimat. Gitu ya. Karena waktunya sudah lewat 1 menit, barangkali teman-teman ini saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Yang benar semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang salah adalah karena kebaikan pada diri saya. Al-afu minkum. Saya akhiri pada kesempatan malam hari ini.
dengan mengembalikan jalan nyata pada Roisul Jalasah Ustaz Saifullah untuk menutupnya. Tafadhol Ustaz. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah menyelesaikan tadi mengenai materi tarkib ya. Jadi tadi kita sudah memahami 4 buah jenis tarkib gitu ya. Jadi susunan 2 kata, 2 kalimat yang menyusun pola anak kalimat, jadi belum kalimat sempurna ya. Ya tadi murokab majzi, kemudian murokab idofi, kemudian yang malam hari ini adalah murokab atfi dan tadi itu murokab wasfi. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengulang-ulang kembali sehingga paham materi pembentukan kalimat yang goer mufid, yaitu sebagai anak kalimat ya. Ini bukan kalimat sempurna, ini terdiri dari susunan 2 kata tarkib ini ya. Baik, para asatid yang Allah muliakan, jadi itu mungkin materi yang disajikan oleh Ustadz Abu Zaki. Jadi mudah-mudahan pekan depan kita bisa kembali melanjutkan mengenai susunan 2 kata di kalimat goer mufid ini ya. Itu saja mungkin pada malam hari ini kajian yang kita sudah terima semuanya. Kita akhiri saja, dan tapi sebelumnya terima kasih pada Ustadz Abu Zaki dan begitu juga kepada para asatid yang telah mengikuti baik dari awal maupun di pertengahan, dan mudah-mudahan besok ya kita bisa kembali di kajian berikutnya ya mengenai kajian siasah gitu dengan Ustadz Abu Zaki juga. Begitu saja mungkin mari kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa akhirul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur nuhun kasadayana Ustaz Abu Zaki, Ustaz Sisi dan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.